Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inge Frare Iksyafar dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan apa sih clonorsiasis itu, apa saja jenisnya, penyebabnya, tanda dan gejalanya, dan lainnya. Clonorsiasis sering juga disebut dengan infeksi cacing hati. Yang pertama, definisi infeksi cacing hati. Meskipun berukuran kecil, kita tidak bisa menyepelekan jenis cacing parasit yang ada di sekitar kita. Infeksi cacing hati, misalnya, termasuk infeksi yang sangat membahayakan tubuh. Pasalnya, sekali terinfeksi dan tidak segera diobati, cacing hati bisa merusak tubuh secara perlahan bahkan sampai mengancam nyawa. Infeksi cacing hati adalah penyakit yang terjadi akibat infeksi larva cacing hati. Biasanya, penyakit ini terjadi setelah seseorang mengonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi oleh cacing tersebut. Penyakit ini banyak ditemukan di Asia. Tak hanya menginfeksi organ hati, cacing ini juga dapat menginfeksi kantong empedu dan saluran empedu yang tentunya membahayakan tubuh. Slide selanjutnya merupakan jenis cacing hati. Ada dua jenis cacing hati yang dapat masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu Opisthorsidae dan Fasciolidae. Yang pertama adalah Opisthorsidae. Cacing jenis Opisthorsidae yang paling sering menyebabkan infeksi cacing hati ada dua spesies, yaitu Clonorsis sinensis yang biasa ditemukan di negara Cina dan Opisthorsis viverrini yang umumnya ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Infeksi cacing hati kedua spesies di atas dapat terjadi setelah mengonsumsi ikan, kepiting, udang yang dimasak tidak matang dan terkontaminasi oleh larva cacing. Jika tidak diobati, infeksi ini dapat bertahan hingga 25-30 tahun. Yang kedua adalah Fasciolidae. Cacing Fasciolidae merupakan jenis cacing hati paling umum yang menginfeksi tubuh. Jenis cacing ini hampir ditemukan di semua benua, kecuali Antartika. Infeksi cacing hati Fasciolidae biasanya terjadi setelah mengonsumsi selada air atau tanaman air lainnya yang terkontaminasi larva cacing hati dari kotoran domba atau sapi. Slide selanjutnya adalah penyebab infeksi cacing hati. Penyakit ini disebabkan oleh spesies cacing pipih yang bersifat parasit. Spesies cacing yang berbeda dapat menimbulkan jenis infeksi yang berbeda pula. Beberapa spesies cacing yang dapat menyebabkan infeksi adalah Clonorsis sinensis atau cacing hati Cina, Opisthorsis viverrini atau cacing hati Asia Tenggara, Ophenilus atau cacing hati kucing, dan Fasciola hepatica atau cacing hati domba. Infeksi clonorsiasis disebabkan oleh cacing Clonorsis sinensis. Clonorsiasis bisa didapatkan oleh manusia lewat konsumsi ikan, kepiting, dan udang dari daerah asal parasit ditemukan dalam keadaan mentah atau setengah matang. Cacing spesies Opisthorsis viverrini dan Opisthorsis venilus menimbulkan infeksi opisthorsiasis, sama seperti clonorsiasis. Manusia bisa terinfeksi cacing dengan memakan produk laut yang berasal dari daerah di Asia dan Eropa dalam keadaan mentah atau setengah matang. Kemudian, infeksi yang disebabkan oleh cacing spesies Fasciola hepatica bernama Fascioliasis. Cacing ini dapat ditemukan di banyak negara, terutama pada daerah yang banyak ternak domba atau sapi. Kita bisa terinfeksi bila mengonsumsi sayuran mentah yang telah terkontaminasi larva. Infeksi cacing hati diawali dengan tertelannya telur dari cacing pembawa infeksi oleh siput yang hidup di air tawar. Telur ini akan menetas di dalam tubuh siput dan mulai mengalami fase perkembangan cacing, mulai dari fase mirasidia hingga serkaria atau larva. Bagian larva inilah yang kemudian akan dikeluarkan oleh siput lewat feses menuju lingkungan air tawar. Selanjutnya, larva yang berenang di air tawar memungkinkan untuk bersentuhan dan menembus tubuh ikan atau bahkan dimakan olehnya. Manusia bisa terinfeksi cacing parasit ini saat makan ikan air tawar yang tidak dimasak dengan baik, diasinkan, dibentuk acar, diasap, atau dikeringkan.
Kista metaserkaria dalam ikan air tawar akan masuk ke usus halus dan organ hati. Kista ini secara perlahan akan merusak organ tubuh dalam waktu 3 bulan hingga menimbulkan gejala. Orang yang terinfeksi cacing hati dapat menularkannya pada orang lain melalui feses yang mengandung telur cacing dan mengulang siklusnya dari awal lagi. Selanjutnya adalah tanda dan gejala infeksi. Pada kasus infeksi klonarsiasis yang ringan, sebagian besar orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala mengalami infeksi parasit apapun. Sementara itu, infeksi opisthorsiasis dan fascioliasis dapat menimbulkan gejala khas meliputi gangguan pencernaan seperti sakit perut, diare, atau sembelit. Bila infeksi dibiarkan terus-menerus tanpa diobati, maka infeksi bisa berkembang menjadi semakin parah. Pada infeksi jangka panjangnya, pembengkakan sistem empedu dapat menyebabkan timbulnya kanker saluran empedu. Bahkan International Agency for Research on Cancer atau IARC menggolongkan parasit Clonorchis sinensis sebagai karsinogen atau penyebab kanker untuk manusia. Kalau tidak segera ditangani, hal ini bisa mengancam nyawa. Setelah mengalami tanda dan gejala infeksi, sebaiknya dilakukan pengobatan infeksi cacing hati. Sebelum mengobati infeksi, dokter akan memeriksakan dulu keberadaan parasit dalam tubuh. Hal ini dapat diketahui melalui prosedur endoskopi, USG, CT scan, MRI, atau pemeriksaan mikroskopis pada feses. Berbagai prosedur ini dilakukan untuk menemukan keberadaan telur cacing di dalam usus maupun yang sudah berkembang menjadi kista cacing. Setelah diagnosis ditentukan, barulah dokter bisa melakukan beberapa penanganan sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan pemberian obat-obatan. Pemberian resep obat-obatan yang disesuaikan dengan jenis infeksi cacing hati. Tujuan pengobatan ini difokuskan untuk menghilangkan cacing hati dari dalam tubuh. Beberapa obat infeksi cacing hati yang biasa diresepkan dokter adalah triclabendazole untuk infeksi fascioliasis, praziquantel atau albendazole untuk infeksi klonarsiasis, kortikosteroid untuk pasien dengan gejala yang parah. Selanjutnya adalah pengobatan dengan operasi. Prosedur pembedahan terkadang diperlukan bila cacing hati menghalangi saluran empedu atau pasien mengalami berbagai komplikasi jangka panjang, seperti infeksi saluran empedu atau kanker saluran empedu. Infeksi cacing hati bermula dari pola hidup yang kurang higienis. Meski penyebabnya sederhana, penyakit yang disebabkan oleh cacing hati bisa sangat rumit dan berbahaya. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila infeksi cacing hati dicegah dari awal. Lalu, apakah infeksi cacing hati dapat dicegah? Infeksi cacing hati tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lainnya secara langsung. Penularan infeksi ini membutuhkan media makhluk hidup lain seperti siput dan ikan yang menjadi media perpindahan parasit tersebut. Dengan demikian, kita dapat melakukan sejumlah upaya pencegahan agar tidak terkena infeksi cacing hati. Sederhananya adalah dengan memastikan untuk memasak daging ikan dan sayuran hingga benar-benar matang, agar ikan terbebas dari parasit klonarsiasis. Kita juga harus menyimpannya dengan cara yang benar. Letakkan ikan dalam freezer pada suhu minus 20 derajat Celcius maksimal 7 hari atau pada suhu minus 35 derajat Celcius selama 15 jam. Terima kasih.